Kalau seperti Alatea di bawah bahaya kan. Mati menduakan Tuhan saja tidak diampuni dosanya, apalagi Alatea mati meninggalkan Tuhan. Memang rakus mereka oten ini. Cukup satu saja Tuhan itu. Semua kalian mau ambil Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba dibagi-bagi itu biar kalian tidak bertengkar satu sama lain kan. Kalian semua mau diborong Tuhan. Dialah Tuhan, dialah hamba, dialah manusia. Dialah guru, dialah nabi. Semua di Yesus semua itu. Habis kita, tidak usahlah kita tinggal di dunia kalau sudah Yesus yang Tuhan, Yesus pun yang hamba. Tuhan itu tidak terlihat. Aletea, Tuhan itu tidak terlihat. Tidak ada yang sama seperti engkau. Itu di 1 Samuel. Kalau di Islam, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang setara dengan dia. Ketika kitab suci sudah mengatakan seperti itu, berarti sangat mustahil dia menjadi manusia. Gitu. Loading nggak laku. Memang saya jualan kah di sini? Kau ini kubu mana ini, Papa Goch? Kubu Bom Bom apa kubu Edi? Tuhan itu tidak terlihat hakikat Tuhan itu. Kalau kita melihat Tuhan, maka kita akan hancur. Masa ada Tuhan melihat manusia, Tuhan ulang yang digantung. Allah Subhanahu wa taala punya tangan dan punya kaki, itu menggambarkan kekuasaan Allah. Begitu. Bukan berarti Allah itu punya tangan, punya kaki, tidak. Itu perumpamaan. Alegoris. Kalau seandainya kamu mau telan mantah-mantah seperti itu, bagaimana dengan di Wahyu Yesus datang seperti pencuri? Apakah Yesus pencuri? Masa Tuhan pencuri? Jadi sangat mustahil, ya. Jadi sangat mustahil. Kalau Tuhan bisa menjadi makhluk, pencipta bisa menjadi ciptaan, ciptaan menjadi pencipta, itu orang yang punya otak terbalik. Orang punya otak kiri dipindahkan ke otak kanan, baru rusak otaknya itu. Karena hal yang tidak mustahil seperti itu. Ya. Tuhan itu ada sifat, dia mempunyai sifat-sifat mustahil. Yang bisa menjadi manusia itu sangat mustahil. Itu tidak pantas Tuhan menjadi, bukan Tuhan. Sudah 20 pendeta tidak bisa menjawab penyaliban Yesus, rencana Sibilis atau Bapa. Iya, memang susah. Memang susah dijawab itu. Karena itu hal yang paling mustahil untuk dijawab. Sekali bertanya, jangankan pendeta, seorang profesor dari Kristen saja pasti mutar-mutar. Untuk coba kalian memahami saja Yesus itu. Yesus itu adalah utusan Bapa. Dia sangat dimuliakan. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti tidak mungkin Bapa mau kasih kukuk dia kan? Kasih terkukuk dia di kayu salib, tidak. Bacalah Ibrani 5 nomor 7 itu. Dia minta keselamatan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian karena kesalehannya, berarti dia orang soleh. Doanya telah didengar. Bagaimana seseorang berdoa kepada Sang Maha Kuasa tetapi doanya terdengar, tiba-tiba dia bisa metong. Nah, apa juga di bawah Saifuddin ini? Enak-enak di Islam mau masuk Kristen, akhirnya jadi pemulung di sana. Kau lihat mu'alaf sekarang itu kan, menyampaikan kebesaran Allah. Kau dari Islam masuk Kristen jadi pemulung botol aqua. Coba lihat mu'alaf, ada yang lain di atas mimbar menyampaikan kebesaran Allah. Ini kau dimuliakan, mau dihinakan. Kau ini seperti Tuhannya Kristen.
Sudah bagus-bagus mulia jadi Tuhan, turun jadi manusia, akhirnya ditombak. Ini seperti siapa ini? Saifuddin Birahi ini. Sudah baik-baik jadi Islam, Allah muliakan kau di Islam di situ. Tiba-tiba kau jadi Kristen. Akhirnya apa? Pungutlah botol aqua, dicuek sama Alatia sama kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, sangat mustahil Tuhan menjadi manusia, itu hal yang paling mustahil. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Di dalam Al-Quran, walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Gitu. Iya, kenapa kau harus bahas Nabi Muhammad itu manusia? Ketika Nabi Muhammad hidup di dunia, itu Jibril datang kepada beliau dan Jibril katakan, "Ya Rasulullah ismasita, wahai Rasulullah hiduplah sesukamu, fa innaka mayidun." Tetapi ingat kamu pasti mati juga. Itu manusia. Ketika seorang nabi meninggal, kalian heran, tetapi ketika ada Tuhan yang meninggal, kalian malah diam. Jika kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Masa kita mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Tuhannya orang Kristen. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan huruf besar. Tidak ada, dia itu adalah juru selamat, bukan Tuhan. Makanya dia diselamatkan. Jadi dia itu tidak mati. Apalagi sudah mati terkukuk pula. Jadi pahamilah Bible kalian dengan baik. Usahakan beragama itu selaras dengan akal. Jangan agama mematikan akal. Itu. Ya teman-teman, dikencangkan lagi 220 mata yang memandang, tetap semangat. Tetap semangat ya, dibantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Karena tap-tap layar kalian itu sangat membantu kami untuk berdakwah atau menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Ale. Semoga cepat sadar ya Aletea ya. Aletea ini kalau masuk Islam saya sudah siapkan namanya, ganti Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru bergabung selamat bergabung. Jangan lupa di follow-follow ya. Yang sudah follow-follow jangan lupa di tap-tap. Yang sudah tap-tap silakan di share-share. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis TV kemana imannya? Ya ndak tahu. Dia itu tergantung, sudah saya bilang, si Kudis TV itu tergantung bulan. Kalau akhir bulan transferan belum masuk, berarti Yesus Tuhan. Kan? Tetapi kalau awal bulan transferan sudah masuk, berarti Yesus Tuhan. Nah kemarin dia mengatakan bahwa penyaliban itu adalah karya sibilis. Itu karena transferan belum masuk. Coba kalau transferan masuk, pasti satu narasi dengan Pak Bom itu. Penyaliban itu kehendak Bapa. Tidak pernah menang lawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah menang melawan Edis. Kita diskusi bang, bukan kita berkelahi. Mana ada diskusi kalah menang? Kalah menang itu berkelahi. Ini orang diskusi kok kalah menang. Gimana kau? Tambah rusak kalian Kristen. Semakin diingatkan semakin menjadi-jadi. Bagaimana kalau kita tidak diingatkan?
putra Tuhannya Edis on off. Iya memang Tuhannya on off. Makanya kalau di Islam Tuhan yang mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau di Kristen mereka yang mengatur Tuhan. Ketika baca Matius 11:25 mereka katakan oh itu kemanusiaannya. Jadi mereka tahu. Jadi mereka tahu teman-teman. Ini kok pelapon saya geser-geser ya? Pelapon bisa geser-geser ya? Jadi tadi pagi mereka itu konsili kan, ributlah Pak Bom sama kiamat kan. Tiba-tiba Wanes naik, saya pun dikasih naik. Ngamuk orang semua di bawah itu. Kenapa lo dikasih naik? Oh saya angkatlah. Oh kiamat itu begini bla bla bla. Tambah kan. Jadi Pak Bom itu bagus diangkat. Setelah diangkat sampai ke langit baru dilepaskan. Susah sekarang teman-teman. Sekarang mereka sudah terguncang. Makanya kita tetap berdakwah lah. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang satu mengatakan penyaliban karya si Bilis, yang satu mengatakan penyaliban karya si Bapa. Bertengkarlah mereka ini. Maka datanglah Islam. Sadar kalian. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Dia anak yang paling saleh. Dia anak yang paling mulia. Dia anak yang diridhoi oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan dia untuk dibun-bun terkukut begitu di kayu salib. Nah ini yang harus kalian sadari. Begitu. Makanya sudah saya bilang kan, tidak akan sempurna keimanan seseorang apabila tidak mengemani Yesus atau Isa Al-Masih sebagai utusan Tuhan. Di sini kalian percaya Yesus sebagai Tuhan, Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Mari kita diskusi dengan baik. Ini barang ini statusnya di Bibel apa bagus ini? Tuhan atau utusan Tuhan. Tapi ketika kalian sudah mentok, kalian lari ke Nabi Muhammad. Karena kalian tidak mampu ketika berdiskusi dengan kita. Karena kita sesuai data, kalian sesuai karang. Ketika kitab suci Islam mengatakan A, maka kami sami'na wa ta'na. Ketika kitab suci Kristen mengatakan A, maka Kristen harus apa? Sami'na wa ingkar, kami dengar kami ingkar. Nah ini yang susah sama mereka. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Ternyata kalian mengarang-arang firman Tuhan. Itu juga kitab suci macam apa itu kok setiap tahun direvisi begitu ya. Emang firman Tuhan bisa direvisi, berarti Tuhan pernah salah berfirman. Silakan teman-teman, 237 mata yang memandang, dibantu lagi share-share sambil kencangkan tap-tap ya, kita pecahkan sampai 100k teman-teman. Kuatkan komal kita teman-teman. Oke, cek one, cek. Aman audio ya? Kayaknya rusak. Iya, aman. Oke, silakan. Mungkin teman-teman Kristen ya yang mau naik ya, bertanya ya, silakan aja bertanya ya. Bertanya 100 pertanyaan ya, kalau nggak sampai 100 ya boleh ulang lagi dari 1. Nggak apa-apa kok. Agak aneh nih ya. 1, 2, cek. Aman ya? Aman, ya. Iya, sabar Bang. Kalau jam segini ini kan baru kita buka pelayanan ya, teman-teman ya. Iya. Tadi lagu wajib sudah ya? Lagu-lagu rohaya sudah tadi, apa belum ini? Tadi sudah saya hantam 3 lagu. 3 lagu kan, wah udah mulai panas di bawah kan? Iya. Di Rom CP lagi konsili tim Sibilis. Iya. Mereka begitu setiap hari begitu saja. Intinya kita berdakwah, nanti Allah berikan hidayah kepada mereka. Satu-satu sudah mulai ragu itu, satu-satu iman sudah mulai goyah itu. Iman ya, mereka sudah mulai memang fenomena sekarang ini teman-teman ya, yang lagi viral ya kan. Jadi ya itu sampai kiamat barangkali ya Pak Pastor Roding ya. Jadi mereka akan berselisih teman-teman ya, mereka akan berselisih sampai kiamat. Dan inilah
Buktinya sampai sekarang tadi masih berdebat gitu loh. Karya iblis atau karya Bapa atau golongan karya. Kita nggak tahu juga kan? Karena ada 3 golongan iblis, golongan karya dengan golongannya si Bapa ini. Jadi tinggal milih aja mereka. Karena emang susah, Papi Gembala. Karena ketika mereka mau mengikuti bahwa penyaliban itu karya Bapa, berarti di sini Bapa memakai si iblis ini untuk bersekutu dengan beliau, untuk bersekutu dengan Bapa, untuk menyalibkan Yesus. Kalau penyaliban karya si iblis, berarti Kristen-Kristen harus bersyukur kepada si iblis, karena si iblis berjasa kan dalam penebusan dosa. Jadi serba salah. Betul. Maju kena, mundur kena, diam di tengah-tengah, dihajar 2 gundul. Dilema mereka itu kan. Iya, jadi solusinya sebenarnya nggak ada lain selain asyhadu, teman-teman. Nggak ada lagi. Iya, ganti Tuhan. Nggak ada, ganti Tuhan cepet-cepet ya. Itu solusi terbaik. Mau ngikut yang satu dibilangin begini, yang ngikut yang satu dibilangin begini, ya udah jadi begini dia. Ya udah selesai. Iya. Bayangkan coba. Ketika kalian mengikuti Edis bahwa penyaliban itu karya si iblis, maka Pak Bom mengatakan apa? Oh, itu Kristen sesat. Ketika kalian mengikuti Pak Bom penyaliban karya Bapa, Edis mengatakan Kristen begini. Tiba-tiba ada naik satu oten ketika kita tanya, menurut kamu mana yang betul? Oh, dua-dua betul, Edis betul, Pak Bom betul. Berarti ini Kristen paling parah, sudah sesat begini pula. Ada lagi. Dua-dua kan diambil kan? Ada 4. Yang satu juga bilang nggak ada yang benar, ya kan? Tidak ada yang benar. Ada yang benar gitu. Ada yang bilang dua-dua yang benar, ada bilang dua-dua nggak ada yang benar. Ini tinggal pilih. Kalau Tasya kemarin yang Wanes itu dia bilang dua-dua tidak benar. Saya bilang coba kamu jelaskan. Ternyata dia pun jelaskan, hampir gila sendiri dia. Hampir begini sendiri dia menjelaskan tentang penyaliban itu. Karena memang bingung teman-teman. Karena ajaran yang mereka anut itu adalah ajaran manusia. Jadi setiap mereka mau menjelaskan, maka mereka harus merangkai kata sehingga kata-kata mereka habis, ujung-ujungnya apa? Ya sudah, saya turun dulu ya, saya ada kerja. Nah itu. Kalau enggak mau mandi. Kalau kan? enggak, iya, saya mau mandi dulu begini. Kalau Islam beda. Makanya kenapa Al-Quran itu bisa menjelaskan apa saja. Ketika Kristen bertanya kepada Islam, Islam bisa berjawab pakai dalil. Itu lebihnya Islam. Karena Allah sudah mengatakan, telah kuridoi agama Islam untukmu dan telah kusempurnakan Islam bagimu. Jadi Islam itu sempurna. Selain yang sempurna dari Islam cuma rokok sempurna. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Ini kawan saya ini. Ini dulu dia penghujat kelas kakak, tapi sekarang dia sudah baik. Dilema pula saya sama dia. Ini kok plafon saya jatuh loh. Sebentar, plafon saya jatuh ketimpa muka. Bagaimana plafon itu jatuh itu? Musibah itu. Bang. Sabar dulu. Bang. Plafon jatuh. Sabar, dia ditimpa plafon itu Bang Alfred. Upin Ipin jadinya Bang. Upin Ipin. Di sini Bang, kalau di sini kita punya tema, kalau abang mau bertanya tidak perlu open cam, silakan bertanya sepuasnya, kita menjawab. Ya. Nah, jawaban kita tidak akan memuaskan. Jawaban kita tidak akan memuaskan Anda, tetapi itulah jawaban kami. Kalau abang mau berdiskusi, silakan open cam, mau pakai masker atau apa, kita diskusi dengan santai. Di sini kok malah edukasi Bang. Karena kita berdua ini mau pensiun dari hujatan lagi kan, percuma kita saling-saling hujat kan Bang Alfred kan? Betul Bang. Betul. Iya. Silakan Bang Alfred membela iman abang, silakan. Kan? Ini Bang. Tadi kan topiknya ini kan tentang penyalipan ya Bang ya. Iya. Aku tuh senang dengarnya itu Bang. Jadi kalau bagi aku kan versinya Edis kan ya iblis yang apa kan
baru pihak orang Pak Bom mengatakan itu kehendak Bapa. Iya, kehendak Bapa. Coba kamu jelaskan coba bagaimana itu. Ya. Kamu di posisi yang Kalau mana? Semangat itu Alvin. bukan di kehendak Bapa, Bang. Ya, bukan di kehendak dua-duanya, Bang. Ya. Kenapa? Bukan di kehendak kedua-duanya, tetapi itu kehendak Tuhan Yesus sendiri. Oh, kehendak Tuhan Yesus sendiri. Ya, sebab ya Bang ya. Dia aja karena dialah yang menyatakan gitu, Bang. Kalau Yesus kan bisa aja kan manusia kan punya free will, Bang. Benar nggak, Bang? Kehendaknya Sepakat. melakukan. Benar, Bang. Apalagi Tuhan Yesus sebagai manusia juga punya free will. Kehendak. Jadi gini, Bang. Kehendaknya Yesus itu mau disalibkan atau tidak, itu tergantung dia. Makanya Yesus kan berkata, bentar ya Bang ya. Iya. Agak ribut bentar Bang, bentar. Iya, siap. Dari tempat aman. Jadi ini berbeda lagi ya. Ini dari kubu baru ini. Dia mengatakan dua-dua salah. Dua-dua salah. Ini kehendak Yesus sendiri ini. Ini bagus ini. Ya teman-teman, nah ini menarik. Ya, kenapa saya mengatakan Tuhan Yesus yang berkehendak? Kenapa bukan Bapa? Kenapa bukan iblis? Karena kalau kehendak iblis itu akan jatuh keselamatan umat yang percaya kepada Yesus sendiri akan ambur-adur gitu Bang. Jadi nggak mungkin kehendak iblis. Nanti saya jelaskan Bang, kenapa iblis itu memakai Yudas, itu nanti saya bisa jelaskan. Iya boleh. Kalau jatuhnya kehendak Bapa berarti Tuhan Yesus itu sudah ditakdirkan gitu. Jadi ada istilah takdir padahal orang tunggu. sendiri. Kok Tuhan ditakdir? Ini menarik ini. Menarik. Coba. Apa? Ini kok Tuhan ada takdirnya? Ini menarik ini Pastor Roding ya, menarik. Makanya ini. gini Bang, kalau Iya. tentang kehendak Bapa berarti itu takdir. Berarti dia harus melakukan semua apa yang dilakukan kehendak gitu Bang. Jadi gini Bang, aku melihat sudah membaca Alkitab. Makanya waktu Yesus menanyakan pertama kali kepada murid-muridnya di dalam Matius 16, ya kita buka dulu Bang ya sama-sama. Ini menarik ini ya, ini kan data nih. Iya Bang ya. Jadi Matius 16 ayat 21. Di situ dikatakan Yesus memberitahukan tentang akan penderitaan dia. Ya kan? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini kan kehendak Yesus, kepengen di situ. Makanya baru Petrus karena mendengar itu, Petrus itu menarik Yesus, ya kan? Apa katanya? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Makanya ini Tuhan Yesus berkata lagi, berpaling kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi bagaimana mungkin gurunya pengen disalibkan, dihukum mati? Iya betul. Nah, jadi ini bukan kehendak Bapa dan bukan kehendak iblis. Itu Bang, makanya pemberitaan kedua seperti di dalam juga Bang ya. Itu pemberitaan kedua di dalam Matius 17 ayat ke-20 ayat 22 sampai 23. Ya. Di situ dikatakan pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Ini menunjuk kepada Yesus, dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih karena Yesus sudah mengulangi lagi keduanya. Yesus yang berkehendak, karena Yesus yang akan menghadapi penderitaan itu. Bisa nggak Yesus lari dari kehendak dia? Bisa, tapi bukan itu yang dilakukan Yesus. Baik, begitu baik. Bang. Dapat poinnya. Berarti bukan rencana Bapa ya, bukan ya, betul? Bukan, karena kalau baik. rencana Bapa Bang untuk penyaliban Yesus sendiri,
Ya benar juga ada yang dikatakan Edis. Kalau jadi sempat kalau dikatakan itu kehendak Bapa, jadi jatuhnya ke Yohanes 8 ayat 44. Jadi kehendak siapa dong? Ya kehendak Yesus sendiri. Baik, Pengakuan itu kehendak Yesus. sendiri. Bisa buka Lukas 24:46? Lukas 4. 24:46. Oh, Lukas 2 446. Lukas 24:46. Oh, Lukas 24, sorry. Ayat 46. Oke. Ada tertulis Silakan. demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Iya, itu merujuk kepada dia. Ini penggenapan dari nubuat, betul? Iya, benar. Baik. Yang bernubuat siapa? Yang bernubuat itu nabi. Nabi Yesaya. Nabi dapat semua lah. informasi dari mana? Gimana? Nabi mendapat informasi itu dari mana? Ya nabi ya dapat informasi ya dari firman Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, artinya Tuhan berfirman kepada Nabi supaya Nabi bernubuat. Betul? Ya. Apa arti nubuat? Nubuatan itu, Bang, artinya itu akan terjadi di suatu masa depan. Makanya nubuat itu adalah rencana, betul? Yang akan terjadi. Iya, rencana. Iya, rencana. Artinya siapa yang merencanakan? Ya, firman itu, firman Allah itu sendiri. Gak bisa lari. Itu gak bisa lari. Dia mau Yesus. sabar dulu gantian ya. Kau mau katakan itu Yesus, mau katakan iblis, mau katakan Bapa, tetap aja kena. Nah makanya kau kena di nubuatan. Kalau ini adalah rencana Bapa, bahaya, kena di Yohanes 8:44. Kalau ini adalah rencana si iblis, kena di Lukas 24:46. Gak bisa, ini gak bisa mengelak. Karena nubuatan adalah rencana sang ilahi. Enggak, Lukas 24 ayat 46 ini bukan dari rencana iblis, Bang. Di mana rencana iblis? Itu rencana siapa? Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan Itu siapa? disampaikan kepada para nabi. Gitu, Siapa Bang. Tuhan di situ? Lah, di sini dikatakan Tuhan itu ya Tuhan Yesus atau Allah Bapa. Kamu gak jujur. Gak jujur Kamu gimana? gak jujur. Coba, saya nggak jujur gimana? Coba. Sekarang saya nanya, nubuatan itu yang digenapi di Lukas 24:44 itu siapa yang bernubuat? Kamu bilang nabi. Nabi mendapat perintah dari mana? Dari Tuhan. Siapa Tuhan? Bapa. Artinya Bapa menyampaikan rencananya kepada nabi. Enggak. Gini, Bang, Tuhan itu kan bukan merujuk kepada Bapa aja, kepada Yesus pun juga. Berarti ada dua Tuhanmu. Sebagai firman-Nya. Ada dua Tuhanmu. Bukan soal keduanya, Bang. Bukan soal keduanya. Oke, Abang siapa yang salah. bernubuat? Yang mengatakan- Bapa atau Yesus? Apanya? Gimana? Bapa atau Yesus yang bernubuat? Di sini. Lukas Ya Tuhan 24:46. Yesus bernubuat kan. Tuhan Yesus menyampaikan kepada para Macam mana lah Tuhan Yesus bernubuat? Ini bang, kan kata Allah ini, Bang, bisa disematkan kepada Bapa, bisa juga disematkan kepada Tuhan Yesus. Tunggu, berarti yang bernubuat di Lukas 24:46 itu Yesus. Iya, Bukan benar. Bapa. Bukan Bapa. Bisa Bapa juga. Artinya rencana ini rencananya Bapa. Gak bisa lari dari 2 Lukas 24. Gak bisa lari. Ini, Bang. Sekarang saya tanya, kan Bang, ini dalam Lukas 24 ayat 46 ini nubuatan yang disampaikan kepada nabi-nabi supaya disampaikan, supaya nubuatan ini terjadi. Apa itu nubuatan? Nah, sekarang nubuatan itu, Bang, yang akan disampaikan waktu akan terjadi, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nubuatan itu rencana atau bukan? Rencana. Siapa yang merencanakan? Rencana Tuhan Yesus sendiri yang akan datang. Junto ya Bang ya. Abang buka di dalam Yesaya, Bang. Abang buka dalam Yesaya 63. Ya.
Ini Yesaya 63 ayat 9. Dikatakan apa di situ? Bukan ini, dan segala kesesakan bukan seorang duta Masuk, atau Pastor Roding. pusat, Udah belepotan melainkan dia di ia Lukas sendirilah 24. yang menyelamatkan mereka. Siapa yang mau dimasukkan ia di sini? Ya jelas Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Begitu Bang. Ya, Jadi begini. di sini ia itu merujuk kepada Yesus. Ya, begini Alfred. Begini, Ya, ini silakan, Alfred Bang. ini kan dia punya akun dulu nama anak soleh kan, jadi saya panggil anak soleh saya. Siapa tahu Ya, dari siap. lisan saya keluar anak soleh, beliau dipilih oleh Allah bisa menjadi muslim yang sejati dan menjadi anak yang soleh. Amin. Begini Alfred, tadi Alfred mengatakan bahwa penyaliban itu bukan kehendak si Bilis, tetapi bukan juga kehendak si Bapa, tetapi kehendak Yesus sendiri. Berarti itu nanti bertentangan dengan Yohanes 5:30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu satu poin. Ya. Nah, yang kedua, tadi di Lukas 22:42. Di Lukas 22:42 itu kita sudah lihat jelas bahwa Yesus tidak mau kehendak itu terjadi. Sehingga dia berdoa, ya Bapa, jikalau kehendak ini, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Tapi sesuai dengan kehendakmu saja. Nah, di situ apabila kehendak Bapa yang terjadi bahwa Yesus harus disalibkan, berarti poin di situ Yesus selama hidup di dunia doanya tidak dikabulkan. Karena doa Yesus di situ kan agar cawan ini berlalu kan? Berarti Cawan doa itu, Yesus Bang, tidak dikabulkan. penderitaannya, Bang. Maksudnya itu cawan itu kesakitannya atau penderitaannya, Bang. Bukan tentang penyalipannya. Itu peristiwa Cawan besar itu. Ini, Bang. Peristiwa besar itu, penyaliban Iya, itu, penyiksaan maksudnya itu kan. Cawan bebannya itu bukan yang dia ditakutkan itu. Apa yang diterima dia itu penderitaan yang begitu berat gitu, Bang. Bukan tentang penyalipannya, Bang, gitu, Bang. Makanya Tuhan Yesus itu gini, Bang. Makanya Tuhan Yesus itu pernah bilang waktu datang tentara Romawi untuk menangkap, dan Petrus itu menebas, ya Bang, yang menebas kupingnya prajurit Romawi itu, Bang, ya. Waktu itu di dalam kita buka di dalam di dalam Matius 26, Bang, ya. Ayat 53, di situ dikatakan, Bang, tak kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Makanya Yesus itu untuk menggenapi apa yang di dalam kitab suci. Tertabrak Begitu, kau Bang. di Matius 26. Tertabrak itu di Matius 26:39. Inilah membuktikan, gini Bang, inilah membuktikan, Bang, ya. Inilah membuktikan Tuhan Yesus itu tidak lari dari apa yang sudah ditetapkan kepada dia untuk menanggung gitu, Bang. Begitu, Bang. Blunder. Matius 26, sabar. Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu gimana itu? Gini, Bang. Betul. Cawan itu, Bang. Gini, Bang. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Maksudnya itu, Bang, supaya dia diberi kekuatan dengan cara penderitaannya itu tidak terlalu berat. Tetapi Yesus akan memikul salib itu, tetap dia memikul salib dengan pasti siksaan gitu, Bang. Jadi bagaimana mungkin Yesus nggak menerima siksaan? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang dibilang dari 26 ayat 52 sampai 54 sudah sangat jelas, Bang. Masuk, Itu kehendak Pastor Tuhan Roding. Yesus sendiri. Itu kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, dia mau disalibkan. Makanya Yesus itu tidak pengecut, Bang. Makanya Oke, Yesus saya tanya sama kamu, cawan itu apa? Maksud Bang, dari bentar, cawan bentar. di Lukas 22, Ya, 24 betul, Bang. itu apa? Makanya gini, aku jelaskan dulu, Bang, ya.
Makanya Yesus itu memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya sampai